Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni Lubis, NPM 213110101 dari Prodi Pendidikan Kimia, mata kuliah pembelajaran kimia berbasis ICT. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang sudah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teori atom. Pada perkembangan pemahaman mengenai struktur atom, yang pertama yaitu setiap materi di alam semesta ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil, yang oleh para ahli dikenal dengan nama atom. Sejak dahulu kala pertama manusia berpikir tentang zat penyusun setiap materi. Kemudian dirumuskannya teori atom, dan sampai sekarang di zaman yang serba canggih ini keberadaan atom sudah diterima semua orang. Tetapi bagaimana bentuk sebenarnya atom tersebut serta penyusunnya belum diketahui secara pasti. Para ahli hanya mereka-reka berdasarkan pengamatan di laboratorium terhadap gejala yang ditimbulkan. Jika suatu materi diberi perlakuan tersebut tertentu, dari pengamatan gejala-gejala tersebut para ahli kemudian membuat teori tentang atom dan memperkirakan bentuk atom tersebut yang dikenal dengan sebutan model atom. Model-model atom yang diusulkan oleh para ahli mengalami perkembangan sampai sekarang dan akan terus berkembang seiring dengan semakin canggihnya instrumen laboratorium yang ditopang oleh kemajuan iptek yang luar biasa. Yang pertama adalah teori model atom Dalton. Teori atom Dalton dikemukakan berdasarkan dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Teori atom Dalton dikembangkan selama periode 1803 sampai dengan 1808 dan didasarkan atas tiga asumsi pokok, yaitu yang pertama, setiap unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan, yang disebut atom. Yang kedua, semua atom dari suatu unsur mempunyai massa dan sifat yang sama, tetapi atom-atom dari suatu unsur berbeda dengan atom-atom dari unsur yang lain, baik massa maupun sifat-sifatnya yang berlainan. Yang ketiga, dalam senyawa kimia, atom-atom dari unsur yang berlainan melakukan ikatan dengan perbandingan angka sederhana. Yang kedua kemudian adalah model atom Thomson. Pada tahun 1897, J.J. Thomson menemukan elektron. Berdasarkan penemuannya tersebut, kemudian Thomson mengajukan teori atom baru yang dikenal dengan sebutan model atom Thomson. Model atom Thomson dianalogikan seperti sebuah roti kismis, di mana atom terdiri atas materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Karena muatan positif dan negatif bercampur jadi satu dengan jumlah yang sama, maka secara keseluruhan atom menurut Thomson bersifat netral. Yang ketiga itu adalah model atom Rutherford. Pada tahun 1908, Hans Geiger dan Ernest Marsden yang bekerja di laboratorium Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar alfa atau sinar yang bermuatan positif pada plat emas yang sangat tipis. Sebagian besar sinar alfa itu berjalan lurus tanpa gangguan, tetapi sebagian kecil dibelokkan dengan sudut yang cukup besar. Bahkan ada juga yang dipantulkan kembali ke arah sumber lain. Dari hasil percobaan kedua asistennya itu, Ernest Rutherford menafsirkan itu sebagai berikut. Yang pertama, sebagian besar partikel sinar alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Yang kedua, partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Dan yang ketiga, partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Ernest Rutherford mengungkapkan teori atom yang dikenal sebagai model atom Rutherford. Yang pertama itu atom tersusun dari 1. Inti atom yang bermuatan positif, 2. Elektron-elektron yang bermuatan positif dan mengelilingi inti. Kemudian yang kedua
semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Yang ketiga, sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Hampir semua massa atom terpusat pada inti atom yang sangat kecil. Jari-jari atom sekitar 10 sampai 10 meter, sedangkan jari-jari inti atom sekitar 10 sampai 15 m. Kemudian D, jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sedangkan atom bersifat netral. Ini adalah gambar model atom dari Rutherford, di mana terdiri dari inti atom, elektron, dan orbitalnya. Kemudian yang keempat adalah model atom Bohr. Dalam model atom Bohr ini dikenal dengan istilah konfigurasi elektron, yaitu susunan elektron pada masing-masing kulit. Data yang digunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron adalah nomor atom unsur tersebut, sedangkan elektron pada kulit terluar dikenal dengan sebutan elektron valensi. Susunan elektron valensi sangat menentukan sifat-sifat kimia suatu atom dan berperan penting dalam membentuk ikatan dengan atom lain. Untuk menentukan konfigurasi elektron suatu unsur, ada beberapa patokan yang harus selalu diingat, yaitu yang pertama, dimulai dari lintasan yang terdekat dengan inti. Masing-masing di lintasan tersebut disebut kulit ke-1 atau kulit K, kulit ke-2 atau kulit L, kulit ke-3 atau kulit M, kulit ke-4 atau kulit N, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimum atau paling banyak yang dapat menempati masing-masing kulit adalah 2 pangkat N, dengan N sama dengan yaitu nomor kulit. Kulit K dapat menampung maksimal 2 elektron, kulit L dapat menampung maksimal 8 elektron, kulit M dapat menampung maksimal 18 elektron, dan seterusnya. Kulit yang paling luar hanya boleh mengandung maksimal 8 elektron. Dan ini adalah model atom Niels Bohr. Dan yang terakhir yaitu model atom mekanika kuantum. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya satu probabilitas atau kepolajadian saja. Sebelumnya Werner dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kepolajadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut orbital, di mana orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut dengan model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini. Dan ini adalah gambar model dari atom mekanika kuantum. Jadi di sini teori perkembangan atomnya terdiri dari teori atom Dalton, kemudian teori atom Thomson, teori atom Niels Bohr, teori atom Rutherford, dan teori atom mekanika kuantum. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai teori atom perkembangan atom ini. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.